Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para mahasiswa semester 5 Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada pertemuan yang ke-10 ini untuk mata kuliah laporan bisnis, kita akan mengkaji tentang analisis sumber daya manusia dan tenaga kerja. Analisis sumber daya manusia dan tenaga kerja dalam laporan bisnis merupakan suatu proses yang melibatkan penilaian mendalam terhadap faktor-faktor yang terkait dengan keberhasilan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan potensi manusia yang dimilikinya. Dengan melakukan analisis terhadap aspek-aspek sumber daya manusia dan tenaga kerja, maka laporan bisnis dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kontribusi sumber daya manusia dan tenaga kerja terhadap keseluruhan kinerja dan keberlanjutan bisnis organisasi. Ada beberapa aspek yang dapat diambil dalam analisis sumber daya manusia dan tenaga kerja dalam konteks laporan bisnis. Yang pertama adalah kompetensi dan keterampilan. Evaluasi kompetensi dan keterampilan karyawan dalam konteks pekerjaan tertentu, misalnya bidang produksi, bidang keuangan, bidang administrasi, dan pemasaran, itu menilai apakah karyawan memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Kalau dulu kita kenal istilah the right man on the right job, the right man on the right place, dan ini masih tetap akan untuk saat ini istilah tersebut tetap akan diimplementasikan ya dalam kegiatan terutama berbisnis. Yang kedua adalah struktur organisasi dan desain pekerjaan. Kalau kita meninjau struktur organisasi, itu untuk memastikan ya bahwa pekerjaan dan tanggung jawab diatur dengan efisien. Jadi mengevaluasi itu adalah untuk mengetahui adanya perubahan yang diperlukan dalam desain pekerjaan, dalam hal untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi dalam proses rekrutmen ini, ya, seyogyanya menilai efektivitas proses rekrutmen itu sendiri dalam menarik individu yang berkualitas untuk organisasi itu sendiri ya. Kemudian mengevaluasi metode seleksi untuk memastikan bahwa mereka mendukung pemilihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian yang keempat adalah pengembangan karyawan. Menganalisis program pengembangan karyawan yang ada dan menilai sejauh mana mereka mendukung pencapaian dari tujuan bisnis itu sendiri, serta menilai investasi organisasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi karyawan itu harus dikembangkan karena itu akan bisa mendukung daripada pekerjaan yang akan diembankan kepada mereka. Kemudian yang kelima adalah evaluasi kinerja. Mengevaluasi sistem evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa kriteria dan prosesnya adil dan objektif. Jadi mengidentifikasi kebutuhan perbaikan kinerja dan memberikan umpan balik tentunya yang konstruktif kepada karyawan. Kemudian yang keenam adalah manajemen kinerja dan kesejahteraan karyawan ya, yaitu menilai program manajemen kinerja dan insentif. Ini gunanya adalah untuk memotivasi daripada karyawan, serta menganalisis tingkat kepuasan dan kesejahteraan karyawan untuk memahami tingkat retensi dan produktivitas ya.
Jadi kalau insentifnya itu bagus, apalagi diprogramkan tidak sesuai dengan jadwal gaji utama misalnya, itu akan mendukung ya aktivitas para karyawan dalam bekerja. Ya kalau diberikan satu kali biasanya itu akan cepat habis ya. Tapi kalau diberikan misalnya ada dua jenis insentif misalnya, apalagi ditambah dengan reward ya bagi karyawan yang berprestasi dalam setahun, itu akan membangkitkan gairah karyawan itu dan karyawan lain ya untuk bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah itu menyangkut kepemimpinan dan budaya organisasi ya. Menilai peran kepemimpinan dalam menciptakan budaya organisasi yang tentunya akan mendukung kinerja tinggi ya. Serta menganalisis apakah nilai-nilai organisasi itu selaras dengan motivasi dan nilai-nilai karyawan. Kemudian yang berikutnya adalah ketahanan organisasi terhadap suatu perubahan. Jadi organisasi itu selalu mengikuti perubahan yang ada. Ya kalau Anda cepat-cepat misalnya membeli kendaraan sekarang, ya ke depan kendaraan itu mulai banyak berubah. Mungkin saat ini menggunakan BBM, ke depan mungkin menggunakan listrik. Ya. Dan kemudian ada lagi nanti ya mobil terbang dan sebagainya. Itu sudah ada sebenarnya di saat ini. Hanya tinggal menunggu saja ya. Regulasi ya yang mengatur tentang itu semuanya, sehingga ya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi menilai sejauh mana organisasi itu memiliki ketahanan itu terhadap perubahan itu sangat penting ya. Serta menganalisis bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat mendukung perubahan organisasi dengan memfasilitasi adaptasi karyawan. Kemudian yang ke-9 adalah ketidaksetaraan dan diversitas. Jadi meninjau tingkat kesetaraan dan keberagaman dalam organisasi itu ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa dalam suatu organisasi itu bisa saja terdiri ya dari beberapa misalnya suku, bisa juga bangsa yang bekerja di situ, berbeda bangsa, ya kan? Ya adat istiadat yang berbeda ya. Ini ya keberagaman ini tentunya membutuhkan manajerial yang baik ya. Jadi menilai upaya organisasi dalam menciptakan tentu lingkungan yang inklusif itu ya, sehingga nanti diharapkan ya kalau dikelola dengan baik ya, akan berdaya saing nanti SDM-nya. Kemudian yang ke-10 adalah keseimbangan kerja dan kehidupan. Jadi dalam hal ini menganalisis kebijakan dan praktik organisasi yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan, serta menilai dampaknya terhadap retensi ya dan kepuasan karyawan. Jadi laporan kinerja karyawan adalah sebenarnya dokumen yang menyajikan evaluasi performa dan kontribusi seorang karyawan terhadap organisasi ya selama suatu periode waktu tertentu. Laporan ini penting untuk membantu seorang manajer ya dan karyawan memahami sejauh mana tujuan dan harapan yang telah ditetapkan itu telah dicapai. Ada beberapa elemen yang dapat dimasukkan dalam kinerja karyawan. Yang pertama adalah informasi identifikasi. Jadi biasanya isinya adalah nama dan posisi karyawan, departemen atau tim tempat karyawan bekerja, serta misalnya periode waktu yang dicakup oleh laporan tersebut. Kemudian tujuan dan sasaran kinerja. Jadi dalam tujuan dan sasaran kinerja ini ya merangkum tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk karyawan selama periode tersebut ya berlangsung. Jadi evaluasi sejauh mana tujuan tersebut telah ya tercapai. Jadi ini sangat penting sehingga ya
kalau ini terus dievaluasi, ya ini akan memperbaiki kinerja karyawan yang akan sesuai nanti berangsur-angsur sesuai dengan harapannya, tujuan dan sasaran dari suatu organisasi. Kemudian evaluasi kinerja itu, jadi penilaian kinerja karyawan itu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ada kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Masing-masing perusahaan itu berbeda-beda biasanya. Kemudian dalam hal ini juga evaluasi kinerja itu menganalisis hasil kinerja karyawan dalam mencapai tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian berikutnya adalah kontribusi terhadap tim atau proyek. Bagaimana karyawan berkontribusi terhadap proyek atau tim kerja? Dalam hal ini pencapaian tertentu atau peran khusus yang dimainkan oleh karyawan. Jadi diharapkan karyawan itu bisa berkontribusi secara aktif. Jangan hanya datang di kantor duduk diam tinggal tunggu perintah, tetapi dia mengetahui apa sih tupoksi yang akan dia lakukan setiap harinya itu. Kemudian keterampilan dan kompetensi. Dalam hal ini penilaian terhadap keterampilan dan kompetensi karyawan untuk pengembangan keterampilan yang dicapai selama periode tersebut. Kemudian keberhasilan atau prestasi tentunya, prestasi khusus. Biasanya keberhasilan atau prestasi khusus ini mendapatkan penghargaan yang telah dicapai oleh karyawan itu pasti akan dihargai oleh pihak perusahaan atau yang mempekerjakan proyek-proyek atau inisiatif yang sukses yang dapat dihubungkan dengan kontribusi karyawan tentunya. Kemudian tingkat kehadiran dan kedisiplinan. Jadi kalau ini biasanya saat ini sudah dicek dengan sidik jari, bisa juga dengan menggunakan mata sensor mata misalnya. Jadi tingkat kehadiran karyawan ini selama periode waktu tertentu tentunya. Dalam hal kenapa ini harus ditingkatkan, karena disiplin dan tingkat keteraturan dalam menjalankan tugas sehari-hari itu diharapkan tugas itu akan selesai dengan tepat waktu Jadi tidak ada yang ditunda-tunda, itu yang diharapkan. Dan tidak ada yang bekerja itu datang di kantor hanya bercerita atau menceritakan tentang keluarganya, tentang tetangganya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah umpan balik pelanggan atau rekan kerja. Tanggapan pelanggan atau rekan kerja terhadap kinerja karyawan biasanya ada testimoni atau umpan balik positif dari pihak eksternal juga itu sangat diharapkan. Kemudian adalah pengembangan karyawan. Partisipasi dalam pelatihan atau pengembangan karyawan Jadi karyawan itu harus diaktifkan. Apalagi kalau karyawan baru biasanya misalnya di bidang keuangan dikasih ikut pelatihan tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik. Di bidang produksi diberi pelatihan tentang bagaimana dia berproduksi sesuai dengan yang diharapkan, dan dia mengetahui perhitungan produksi itu seberapa sih yang akan bisa menguntungkan daripada perusahaan itu. Jadi progres dalam meraih kompetensi baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Kemudian rekomendasi dan rencana pengembangan. Rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Jadi rencana pengembangan yang disusun bersama antara manajer dan karyawan itu dengan harapan bahwa itu bisa memberikan tindak lanjut bukan hanya sekedar rekomendasi tapi ada tindak lanjut yang akan dilaksanakan bagi semua dia sangat mengikat Kemudian peluang peningkatan peluang untuk mengembangkan karir atau promosi Jadi seorang karyawan itu kalau dipromosikan biasanya dia sangat bangga.
mungkin dari posisi pegawai biasa rendahan naik menjadi kepala sub, kepala bidang, kemudian menjadi seorang manajer misalnya. Jadi area tersebut ya, di mana karyawan itu ya dia akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya sebenarnya. Jadi laporan kinerja karyawan itu harus menjadi alat yang konstruktif dan mendukung ya, memberikan umpan balik yang jelas dan memberikan petunjuk untuk pengembangan selanjutnya. Selain itu menciptakan dialog terbuka antara manajer dan karyawan itu dapat meningkatkan pemahaman bersama dan membantu merencanakan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan nantinya. Strategi rekrutmen pegawai adalah sebenarnya pendekatan atau serangkaian tindakan yang dirancang ya untuk menarik, menyaring dan memilih calon pegawai yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Ya, dalam mata kuliah laporan bisnis, strategi rekrutmen pegawai itu dapat menjadi bagian penting ya untuk dipelajari. Karena pengelolaan sumber daya manusia memiliki dampak langsung pada kinerja dan kesuksesan bisnis yang dijalankan. Jadi ada beberapa elemen dan strategi yang dapat dibahas dalam konteks mata kuliah laporan bisnis itu. Yang pertama adalah analisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi identifikasi kebutuhan tenaga kerja pada tingkat organisasi ya dan departemen. Ya, biasanya ini dirapatkan ya, dirapatkan kepada semua dan diminta laporannya. Kira-kira mana yang membutuhkan ya? Apalagi mungkin ada yang berhenti bekerja atau pindah bekerja ya, atau mungkin karena berhenti karena meninggal dunia misalnya. Jadi perlu diganti ya. Jadi pertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan bisnis ya, perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur organisasi itu sangat diharapkan. Karena ya dunia itu selalu berubah. Jadi dalam merekrut SDM itu ya tentunya SDM yang punya kapabilitas ya untuk meningkatkan kinerja tentunya. Apalagi di era teknologi ini, tentu basicnya adalah latar belakangnya memiliki keahlian di bidang teknologi itu sendiri. Kemudian ada branding perusahaan. Jadi membangun citra dan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik tentunya. Jadi memanfaatkan media sosial ya, situs web perusahaan dan testimoni karyawannya untuk memperkuat brand itu. Jadi ya bisa yang karyawan yang punya Instagram, yang punya Facebook, yang punya YouTube ya, diharapkan ya bisa mendukung branding perusahaan tersebut, atau bahkan TikTok ya yang sangat banyak penggemarnya saat ini. Kemudian sumber rekrutmen, mengidentifikasi sumber rekrutmen yang efektif seperti situs web ya. Jadi situs web pekerjaan itu ya harus disediakan ya. Kalau perlu ada frekuensi answer question ya, FAQ-nya juga, supaya ada komunikasi. Jika karyawan ingin berkomunikasi dengan siapapun bisa lewat FAQ itu. FAQ itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh karyawan atau orang luar misalnya, bisa saja yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Sehingga di situ bisa ditahu jawabannya ya. Misalnya prosedur di perusahaan itu bagaimana? Karena tidak semuanya ya aturan-aturan itu bisa dimengerti oleh karyawan itu. Kemudian ada media sosial, ada agen perekrutan ya atau program referral karyawan. Jadi menilai keberhasilan setiap sumber rekrutmen itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Jadi peningkatan efisiensi ya dan efektivitas itu menjadi kata kuncinya. Kemudian seleksi calon pegawai. Jadi rancang proses seleksi yang mencakup, jadi harus kita merancang ya, mencakup ada wawancara misalnya, ada tes keterampilan dan penilaian kompetensi ya. Kalau saat ini ya kalau orang masuk pegawai misalnya di pemerintahan dia mungkin harus lulus beberapa tahapan. Ada lulus misalnya berkas, ada lulus misalnya tes CAT, ada lulus misalnya fisik ya.
ada wawancara, ya, itu harus disiapkan. Ya. Jadi gunakan teknologi seperti platform rekrutmen online, ya, atau tes psikometrik untuk membantu dalam proses seleksi tersebut. Kemudian pelibatan karyawan saat rekrutmen, ya. Mengapa karyawan itu harus dilibatkan? Karena melibatkan karyawan dalam proses rekrutmen, ya, misalnya melalui program referensi karyawan, ya, itu memberikan kesempatan kepada calon lain untuk mengenal lebih dekat, ya, terhadap perusahaan itu. Jadi karyawan yang ada, ya, akan memberikan informasi terhadap calon karyawan. Sebenarnya perusahaan itu, ya, bergerak di bidang apa dan sebagainya, dan keahlian apa sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi menciptakan kesempatan bagi calon pegawai untuk berinteraksi dengan tim atau departemen yang relevan. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengukuran kesuksesan rekrutmen. Ya. Jadi dalam menentukan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan rekrutmen, ya, seperti waktu perekrutan, ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya, tingkat retensi atau kinerja karyawan baru, ya. Jadi evaluasi dan pelajari dari setiap proses rekrutmen itu untuk penyempurnaan selanjutnya, ya. Jadi supaya kalau ada kendala-kendala, ya, akan disempurnakan pada proses rekrutmen yang berikut. Kemudian berikutnya adalah penyusunan kebijakan diversitas dan inklusi. Jadi menyertakan strategi untuk memastikan diversitas dan inklusi dalam tenaga kerja, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang inklusif dalam iklan, ya, pekerjaan dan praktek rekrutmen untuk menciptakan kesan yang ramah dan terbuka. Kemudian penyusunan rencana suksesi, ya. Jadi mengidentifikasi calon internal yang berpotensi untuk menduduki suatu posisi-posisi kunci, ya. Itu harus direncanakan, ya, dengan baik. Jadi biasanya perencanaan itu, ya, ada pelatihan-pelatihan dan pengembangan untuk mempersiapkan calon internal itu, sehingga, ya, itu bukan dipersiapkan secara mendadak, ya, tapi itu memang direncanakan, ya. Berikutnya adalah dalam laporan bisnis, penekanan dapat diberikan pada bagaimana strategi rekrutmen pegawai dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis seperti meningkatkan produktivitas, inovasi atau kepuasan pelanggan. Demikianlah pertemuan pada hari ini saya akhiri. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.